Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada channel YouTube kita MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat sekaligus mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan jawaban atau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Di antaranya adalah pertanyaan yang masuk melalui nomor WA saya pribadi. Ada sebuah pertanyaan yang bunyinya, menawi nggadah rencang tapi pas nikahan boten diundang. Tapi sebagai teman kenal akhirnya nitip mawon ten rencang lintu yang diundang. Nopo ngoten niku boten nopo-nopo. Ya, jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia, misalkan dia punya teman yang teman ini menikah, namun si penanya ini tidak diundang. Tapi karena si penanya ini merasa dia adalah teman kepada yang menikah, lalu kemudian punya inisiatif untuk menitipkan uang, menitipkan hadiah, karena merasa yang menikah ini sebenarnya adalah teman dan cukup kenal akrab misalkan. Hanya saja mungkin kenapa tidak diundang bisa jadi karena kelupaan. Sehingga kemudian si penanya ini titip hadiah kepada teman yang lain yang diundang. Apakah model seperti ini tidak apa-apa? Nah, ini yang ditanyakan oleh penanya yang masuk melalui nomor WA kepada saya sendiri. Menanggapi pertanyaan seperti ini, ya, kalau memang nitip uang tadi itu atau nitip hadiah kepada teman lain yang sama yang diundang, ya, kalau memang itu hanya sebatas hadiah, ya boleh-boleh saja, silakan saja. Tapi kalau kemudian misalkan dulu si penanya ini saat dia menikah, misalkan kalau sudah menikah, saya kurang tahu juga. Kalau misalkan dia sudah menikah misalkan, dan mengundang teman yang saat ini sedang menikah. Nah, teman ini misalkan ketika diundang, dia ternyata memberikan hadiah. Memberikan hadiah dalam acara pernikahannya si penanya. Apakah kemudian hal yang seperti ini dianggap hutang kepada yang telah memberikan hadiah barusan? Ya, menurut keterangan yang dinukil oleh Asy Ad-Damiri di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Najmul Wahaj bi Syarhil Minhaj, beliau Al-Imam Ad-Damiri memberikan satu keterangan yang bunyinya khotimatun an-nuqutul al-mutadu fil afrahi qala asy-syekh Najmuddin al-Balisi innahu kaddaini, yang artinya uang yang biasa ada saling diberikan saat adanya acara-acara yang menyenangkan. Kalau orang Jawa bilang buwuh, ya, buwuhan seperti ini. Bagaimana kemudian fikih menanggapi buwuhan? Beliau menukil perkataan dari Asy-Syekh Najmuddin al-Balisi. Asy-Syekh Najmuddin al-Balisi mengatakan innahu kaddaini. Buwuhan yang seperti ini hukumnya sama seperti hutang. Sehingga lidafihi an yutaliba bihil qabido. Bagi orang yang telah memberikan hadiah, bagi orang yang pernah memberikan buwuhan kepada orang yang melakukan pernikahan, dia boleh meminta ulang atau boleh menuntut saat dirinya mengadakan acara juga. Karena hukumnya hampir sama dengan dain. Hukumnya hampir sama dengan utang. Ya, diperbolehkan. Keterangan lanjutannya, wala athara lil urfi fi dzalik. Hal ini tidak kemudian berpijak kepada uruf, tidak berpijak kepada kebiasaan masyarakat yang telah ada selama ini. Tapi ini melalui pandangan fikih, melalui pandangan syariat. Syariat menganggap hal seperti itu, ya, bisa saja dianggap sebagai dain, bisa saja dianggap sebagai utang. Sehingga ketika misalkan si A ini mengadakan acara, lalu mengundang beberapa teman, yang teman ini saat datang di acaranya si A ini memberikan buwuhan, memberikan hadiah berupa uang, maka hendaknya memang supaya bagi si A ketika diundang oleh teman-temannya yang lainnya yang dulu pernah buwuh, juga sama-sama memberikan buwuhan juga. Ini keterangan yang ada di dalam kitab Najmul Wahaj. Namun
keterangan yang agaknya sedikit berbeda dari apa yang disampaikan oleh Imam Ad-Damiri di dalam kitab Najmul Wahaj. Ada keterangan yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau Syekh Bakri Syato memberikan keterangan qauluhu walau at'amahu ay at'amal maliku at'ama maliku ta'ami al-mutarra wa qauluhu lam yadhkur iwadon ay lam yadhkuril maliku lil mutarri annahu at'amahu iyyahu bi'iwadin la majanan wa qauluhu fala iwadolahu ay lil maliki 'alal mutarr. Ya, wa qauluhu li taqsirihi ay bi adami dzikril iwadi. Ya, yang artinya seandainya ada pihak pemilik makanan yang dia itu kasusnya di sini masalah walimah, dia membuat satu acara, lalu ketika dia mengadakan acara ini, ya, memberikan sesuatu kepada orang yang datang, memberikan sesuatu kepada orang yang datang tanpa penyebutan harus ada iwat, tanpa penyebutan harus ada imbal balik lagi. Ya, maka bagi orang yang telah diberikan juga tidak ada kewajiban untuk memberikan imbal balik. Ketika tidak ada kewajiban untuk memberikan imbal balik, maka bagi malik, bagi orang yang memiliki acara, bagi sahibul hajat, juga tidak ada wewenang untuk meminta imbal balik kepada orang yang pernah diberikan. Kasus ini seandainya kalau kita balik, ya kesannya kalau kita balik, ada orang yang diundang datang di satu acara. Lalu kemudian orang yang diundang ini memberikan buuhan. Saat memberikan buuhan, ya, tidak menyebutkan harus ada iwat, tidak menyebutkan harus ada imbal balik dari orang yang punya acara kepada dia saat dia punya acara. Tidak ada penyebutan seperti itu. Maka menurut keterangan yang barusan kalau kita pahami, bagi orang yang saat itu punya hajat juga tidak ada kewajiban memberikan imbal balik kepada orang-orang atau teman-teman yang diundang saat teman-temannya ini suatu saat nanti memiliki acara. Nah, ini keterangannya agaknya tadi saya katakan agaknya agak sedikit berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam kitab An-Najmul Wahaj. Alasannya karena ketika orang yang diundang ini memberikan bubuhan, dia saat memberikan ini atau saat memasukkan ke kotak bubuhannya itu tidak menyebutkan harus ada imbal balik yang diberikan kepada dia saat suatu saat nanti dia memiliki acara. Karena tidak ada penyebutan ini, sehingga di situ tidak ada kewajiban, tidak ada tuntutan bagi sahibul hajat untuk memberikan imbal balik kepada temannya yang lainnya. Nah, ini agaknya yang menjadi pertimbangan bagi kita semuanya. Sehingga kesimpulan ini dari dua keterangan yang ada di dalam Najmul Wahaj dengan yang ada di I'anatul Talibin ini kita pahami secara seksama, kita bisa mengambil satu kesimpulan, ya, bahwa kalau memang kita itu diberikan buuhan saat kita punya acara, maka akan lebih baik saat dia punya acara kita juga memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Namun ketika kita memberikan itu bukan sebagai ganti, bukan sebagai imbal balik, namun juga merupakan satu hadiah. Oleh karena itu kita bisa merujuk kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau menyatakan tahaddu tahabbu, salinglah kalian untuk memberikan hadiah. Maka di dalam hal yang seperti ini akan bisa memunculkan rasa cinta di antara kalian, rasa cinta sesama umat Islam. Mudah-mudahan dari keterangan yang singkat ini bisa memberikan jawaban yang gamblang kepada para penanya, dan mungkin kiranya ada keterangan-keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Ta'ala dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin.